Racikan berita. Kembali lagi kita bersama advokat PIK 2 dan advokat kasus ijazah palsu ya, yang hari ini sedang menyeru update terakhir. Kemarin Pak Jokowi bersama keluarga menyerahkan ijazahnya konon asli di Mabes Polri, dan kita tidak tahu ya kapan hasil lab forensiknya keluar. Namun demikian, kita ingin tanggapan dari Bang Ahmad Kozinuddin terkait pelaporan kemarin dan apa langkah hukum yang akan ditempuh setelah hasil itu keluar, Bang Ahmad Kozinuddin. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang perlu kami update bahwa klien kami 4 orang, ada Roy Suryo, Rismon Hasyoholan Sianipar, Rizal Fadilah dan Dr. Tifa. Sebelumnya kan yang sudah dipanggil Rizal Fadilah di 8 Mei yang lalu, hari Kamis. Namun karena ada kecelakaan belum sempat memenuhi panggilan begitu. Oke. Sementara yang lainnya belum ada panggilan begitu. Lalu kemarin klien kami sudah dapat panggilan, ada panggilan kedua untuk Rizal Fadilah itu hari Rabu tanggal 14 di Polda Metro Jaya. Kemudian ada panggilan pertama untuk Dr. Tifauzia Tiasuma dan juga Dr. Roy Suryo di hari Kamisnya. Ya. Hari Kamis berarti tanggal 15 Mei begitu. Untuk Rismon Dr. Hasyolan Rismon gimana? Sianipar belum ada informasi panggilan. Kita sifatnya menunggu karena kita kan bukan pihak pelapor. Informasinya klien kami ini juga terlapor di Polda Metro Jaya. Yang sebenarnya kami antisipasi itu kan sejak ada laporan terhadap klien kami itu di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Sebelum Jokowi ya membuat laporan langsung. Yang pertama di Jakarta Pusat itu klien kami dilaporkan oleh pemuda Patriot Nusantara, kemudian yang kedua dilaporkan oleh Pradi Bersatu begitu. Yang jelas begini ya, kita melihat memang ada yang janggal, bahkan kami melihat ini ada skenario besar untuk melakukan 2 tindakan sekaligus. Pertama tindakan penyelamatan ijazah Jokowi, sekaligus yang kedua tindakan kriminalisasi terhadap klien kami. Penyelamatan ijazah Jokowi itu di mana kita baca, yakni dengan sigapnya Barreskrim Mabes Polri menindaklanjuti DUMAS atau pengaduan masyarakat dengan panggilan ke sejumlah pihak untuk diambil keterangan dalam rangka mempertajam pendalaman laporan informasi. Yang itu terjadi ketika sudah ada laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Sebelumnya kan aduan itu diabaikan ya. 6 bulan lah kira-kira karena aduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Barreskrim itu kan masuk di Desember 2024 yang lalu. Jadi kami membaca skenario begini, dan kemarin kan Brigjen Pol Juhandani Rahajopuro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim itu kan tiba-tiba kepada publik menyatakan sudah memanggil sejumlah pihak, bahkan melakukan penelusuran ke sejumlah sekolah Jokowi di Sulu begitu. Dan update dari Mabes Polri dikatakan sudah 90% penyelidikan. Oke, artinya tinggal 10% lagi. Dan ujung daripada 10% itu tinggal diproses tes laboratorium forensik di Puslap 4 Mabes Polri begitu. Nah, kami khawatir bahwa ini sebenarnya bukan tindak lanjut dalam rangka melakukan tindakan penyidikan begitu. Assalamualaikum. Tapi merupakan bagian dari upaya penyelamatan ijazah palsu Jokowi dengan modus operandi seolah-olah menindaklanjuti DUMAS, seolah-olah melakukan proses terhadap sejumlah pihak untuk diambil keterangan. Ujungnya adalah tes laboratorium forensik terhadap ijazah. Dan nanti hasilnya akan dikatakan identik, asli, tidak ada masalah dalam ijazah itu. Berarti ini kan langkah untuk menyelamatkan Jokowi. Sehingga seolah-olah selama ini yang mengkritisi ijazah palsu itu sebagai suatu fitnah dan pencemaran. Hasil tes ini nanti akan diperkuat untuk melakukan proses di Polda Metro Jaya. Sehingga laporan Saudara Jokowi seolah-olah memiliki legal standing atau
posisi dasar hukum karena dia merasa difitnah, merasa dicemar, ijazahnya itu asli. Apa bukti ijazahnya asli? Sudah dites di Mabes Polri, sehingga prosesnya ke klien kami dampaknya. Jadi ada dua targetnya. Satu, melindungi Jokowi dengan modus operandi tes ijazah yang ujungnya adalah identik. Yang kedua, mengkriminalisasi klien kami dengan hasil tes itu juga yang menunjukkan bahwa oh ini ijazah nggak ada masalah, berarti kalian fitnah, kalian melakukan pencemaran. Skenario besarnya begitu yang saya baca. Begitu. Oke, ini kan ujung tombaknya adalah tes lab di Mabes Polri kan, yang kemudian nanti akan dijadikan satu-satunya hasil keaslian itu, keaslian ijazah itu. Tapi kan kita tahu sendiri Bang Ahmad Khosinuddin, sudah banyak kasus yang terjadi di negeri ini yang sebenarnya masih simpang siur soal kebenarannya. Bahkan di kasusnya misalnya contohnya KM50, kasus Vina, kemudian yang waktu itu yang terakhir itu yang orang Kristen itu, dan itu kan akhirnya berujung pada keterangan dari Mabes Polri pada akhirnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, apakah kalau seperti skenario yang Bang Ahmad Khosinuddin tadi ceritakan dan skenario itu terus berjalan, apa yang upaya yang akan dilakukan oleh Bang Ahmad Khosinuddin dan kawan-kawan? Sejak sekarang kami mempersoalkan proses itu. Pertama kami persoalkan, kenapa kok ujuk-ujuk tiba-tiba laporan Dumas di Barreskrim ditindaklanjuti setelah ada laporan Saudara Joko Widodo. Sebelumnya kan nggak pernah disenggol-senggol itu barang. Betul. Dibuang, diarsip saja lah ibaratnya. Yang kedua, memang berulang kali kami tegaskan, kami menolak hasil lab itu sejak awal, sejak hari ini, bukan nanti ya. Sejak hari ini. Karena ada problem gitu. Dan problem tes di Mabes Polri itu bukan soal teknologi, bukan soal material, bahan, alat, dan seterusnya ya. Problemnya adalah legitimasi. Jadi hari ini institusi Polri itu mendapat masalah dua hal. Ini berkaitan dengan reputasi, juga kredibilitas gitu loh. Makanya agar nanti hasilnya itu bisa punya legitimasi di tengah masyarakat, kami mengusulkan sejak awal proses uji laboratorium forensik ini harus melibatkan banyak pihak. Jangan hanya institusi Polri. Bukan berarti institusi Polri tidak dilibatkan, tidak. Sampingkan ya, bukan. Tetap terlibat, tapi ada juga nanti perwakilan dari klien kami karena kami akan terdampak dari hasil tes lab ini, gitu loh. Dan kita cari akademisi, lembaga yang netral, juga kita ambil dari luar negeri yang punya spesifikasi yang bisa kita jadikan rujukan, termasuk hadirnya negara dalam sengketa ini diwakili dari apa ya, DPR membentuk pansus untuk mengungkap ya kasus ijazah Jokowi ini gitu, karena DPR kan punya fungsi controlling terhadap eksekutif. Jadi wakil pemerintah sudah diwakili oleh polisi. Nah, wakil DPR harus ada pansus yang hadir dalam proses audit forensik ini gitu. Ada wakil dari kami selaku pihak yang akan terdampak. Kenapa? Kalau hasil tesnya nanti dinyatakan identik asli, klien kami dianggap oh berarti benar kalian mencemarkan, kalian melakukan fitnah gitu. Nah, nanti ada pihak-pihak netral ya, akademisi, praktisi yang memang concern di bidang forensik ya, yang kemudian hasilnya nanti apapun itu akan legitimate ya. Kalau hari ini ujuk-ujuk polisi tiba-tiba bikin tes sendiri, diumumin sendiri ya, nanti hanya mengikat bagi polisi. Masyarakat akan mengatakan loh, kami kan nggak dilibatkan. Apa dasarnya kami harus percaya hasil lab itu? Apa dasarnya kami harus terikat dengan lab itu? Walau secara otoritas memang yang berwenang mereka, tapi secara substansial hari ini kan institusi Polri banyak masalah kredibilitas dan reputasi tadi gitu. Kecuali Polri hanya akan menggunakan kacamata kuda. Ya pokoknya saya lakukan, kalian terima atau tidak terserah. Seperti kasus KM50 kan kita tahu dipaksakan, yang penting ada pihak yang dipertanggungjawabkan walaupun nanti di sidang onslah ya. Dan bahkan
korbannya di KM 50 itu kan sempat juga jadi tersangka walaupun akhirnya diangkat statusnya karena sudah meninggal dunia begitu. Jadi praktik-praktik seperti ini saya kira tidak mendidik bangsa kita menjadi ngerti hukum dan paham bahwa hukum itu tujuannya untuk menegakkan keadilan. Akhirnya bangsa ini jadi dirusak dan di benak masyarakat itu makin melekat. Oh, hukum itu hanya untuk melayani kekuasaan, melayani pesanan. Dalam hal ini melayani pesanan Saudara Joko Widodo yang melaporkan perkara klien kami di Polda Metro Jaya. Ini kan gak elok gitu. Betul. Dan saya kira kalau kita mau bicara tentang pertaruhan ya, kasus ijazah palsu ini adalah pertaruhan reputasi sebuah bangsa, negara. Bukan hanya reputasi institusi Polri, bukan. Sebenarnya ini momentum yang baik bagi institusi Polri untuk membangun kredibilitas dan reputasi setelah sekian lama, nyaris 10 tahun lah di era Saudara Joko Widodo kan kredibilitas institusi Polri kan turun luar biasa begitu. Kita ingat di zaman Jokowi lah orang berbicara, berpendapat, aktivis itu ditangkap-tangkepin. Ada yang pasal makar, pasal ITE, ujaran kebencian, hoax, macam-macam. Ya kalau memang timnya mau berbenah ini baik. Gitu. Berarti apa ukuran momentum berbenah itu kita percaya sebagai sebuah ikhtiar yang ikhlas memang untuk kebaikan bangsa. Ya tadi prosesnya transparan, melibatkan sejumlah pihak, jangan dikooptasi oleh Puslap Polri sendiri. Jadi ingat, mohon maaf, kami tidak pernah meragukan material, alat, walaupun nanti yang dites yang mana kita kan persoalan lain ya. Cuman kredibilitas ini yang menjadi soal. Kredibilitas ini yang tidak transparan sehingga mohon maaf sebelum diumumkan hasilnya itu masyarakat sudah pasti nanti ujungnya begini begitu. Gitu Bung Arief. Iya ini kan menarik ya Bang Ahmad Khosinuddin ya. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Jokowi sebelum melaporkan itu kan dia merasa terhina sehina-hinanya. Sebelumnya dia tidak mau memberikan ijazahnya kecuali kalau dipanggil, kecuali kalau di pengadilan. Tapi kan kita tahu sendiri Bang Ahmad Khosinuddin, peristiwa soal ijazah palsu ini bukan kemarin sore, tapi sejak 2 atau 3 tahun yang lalu, dan itu juga sudah disidangkan di pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian pengadilan Surakarta, kembali lagi ke pengadilan Jakarta Pusat. Artinya kalau kita melihat rentetan ini, sebenarnya masyarakat ini capek Bang Ahmad Khosinuddin. Ngelihat ini kok tidak berkesudahan gitu loh. Apalagi ngelihat mendengarkan tadi Bang Ahmad Khosinuddin menyampaikan bahwa ini ada dugaannya nanti akan seperti skenario yang Bang Ahmad Khosinuddin. Nah, apa yang ingin Pak Ahmad Khosinuddin sampaikan kepada masyarakat yang melihat ini? Jadi ada yang berpikir begini, hopeless akhirnya. Wah, ini kemungkinan asli nih. Ada juga yang berpikir akhirnya dia bingung menentukan apakah ini asli atau palsu. Ada juga yang berpikir kalau kemudian ini ternyata palsu pun ini tidak berkonsekuensi hukum terhadap tindakan-tindakan Pak Jokowi selama 10 tahun. Itu kemarin disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Nah, melihat dinamika yang sedemikian rumit ini apa komentarnya Bang Ahmad Khosinuddin? Iya. Coba kita refleksi pada peristiwa sejarah Islam ya. Terutama pada peristiwa Sirah Nabawiyah sampai generasi sahabat ya. Dulu di era sahabat begitu, bahkan sampai tabiin ya, era tabiin. Mungkin sebagian tabiin ya, ketika ada seseorang menyatakan, saya mendengar Rasulullah berkata ya demikian, itu orang langsung percaya. Kenapa? Dulu belum ada fitnah terhadap hadis. Tidak ada orang yang berani mengklaim ini redaksi Rasulullah padahal tidak ada. Tidak ada yang berani menyatakan ini perbuatan Rasulullah padahal tidak ada. Itu tidak ada berani. Lalu tiba-tiba timbullah fitnah di sejarah periode awal Islam itu ya. Fitnah itu apa? Fitnah terhadap
klaim sebuah amal atau kaul perbuatan atau kata-kata itu dinisbatkan kepada Rasulullah, padahal itu bukan perkataan atau perbuatan Rasulullah, hanya semata-mata untuk mendukung pendapat madhabnya, baik madhab fikih maupun madhab politik. Ya nanti mazhab tertentu keluarkan hadis-hadis yang seolah-olah membenarkan pandangan dari madhabnya. Ya, kelompok politik tertentu mengeluarkan madhab-madhab seolah kekuasaan itu yang punya hak dia. Ini keliru kalau nggak dikasih ke dia. Gitu. Lalu saat itu timbullah para ahli hadis, muhaddisin, ahlus sunnah yang berusaha membersihkan perkataan dan perbuatan Rasulullah dari perkataan dan perbuatan yang di luar Rasulullah SAW. Ya. Maka bangkitlah ulama-ulama hadis itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Maka mereka mulai membuat mekanisme untuk memverifikasi sebuah hadis. Atau kita kenal dengan mustalahul hadis, ya, ilmu hadis itu. Setidaknya hadis itu diterimakan dari sisi orangnya itu 2 syarat ya. Dia pertama harus adil, yang kedua harus dobit. Jadi harus hafal, ngerti apa yang dia riwayatkan. Kalau dia pelupa, nggak ngerti, ya di mana dia mau menyampaikan hadis sama dia sendiri nggak hafal, ngomong sebentar aja telatelo gitu. Apalagi orang yang nggak adil, tukang bohong, 11.000 triliun, SMK. Nah itu nggak bisa untuk meriwayatkan hadis kayak gitu. Itu orangnya sudah tertolak. Kemudian dari sisi sambung, dari setiap tobakoh atau era ya, ada era Rasulullah, sahabat, tabiin sampai pentahris atau yang mengeluarkan hadis itu harus nyambung semua, nggak boleh putus. Kalau putus di salah satu berarti itu munqati, berarti juga nggak diterima. Nah kemudian Imam Bukhari lah yang pertama membuat kriteria bagaimana mensahihkan dan mendoifkan hadis. Oh ini benar dari Rasulullah, kalau ini enggak, kenapa? Oh ada faktor-faktor gitu. Sama juga ijazah ini ya. Sebelum ada kasus Jokowi, sebelum ada periode 11.000 triliun, SMK, sebelum ada tidak akan impor, tidak akan ekonomi naik. Ilmu ekonomi. Itu orang itu kalau dia mengaku saya alumni Gajah Mada, saya alumni dari UI, saya alumni dari Muhammadiyah, itu nggak ada pertanyaan, udah dipercaya. Karena belum ada fitnah terkait ijazah, kira-kira begitu. Oke. Nah begitu kasus Jokowi ini fitnah ini. Setiap orang ditanyain. Iya, jadi orang hari ini ketika menyatakan alumni apa lalu berpikir jangan-jangan seperti Jokowi begitu. Maka sikap kita pada persoalan ini harus meniru ahli hadis bagaimana memverifikasi tadi. Jadi keliru juga orang yang menyatakan saya percaya yakin jasa Jokowi asli. Ya, pernah lihat langsung? Enggak. Terus apa dasarnya? Kan dia udah jadi presiden. Padahal kemarin KPU mengkonfirmasi tidak pernah memverifikasi secara material, hanya formil. Dicek ada ijazahnya, walaupun fotokopi, ada legalisirnya, tanya ke kampusnya. Bener, udah selesai kalau bener. Nggak ada penelusuran secara material, apakah benar-benar ini asli, di tes forensik, apakah ini benar-benar dulu sekolah, apakah ijazah atas nama Jokowi ini benar-benar Joko Widodo ini, atau ada Jokowi yang lain yang dipakai oleh Joko Widodo ini. Nggak ada penelitian seperti itu. Sebaliknya, orang yang membenarkan ijazah palsu itu sementara malah punya sandaran. Misalkan analisanya Rizwan Asiolan Syanipa. Terus orang juga mengaitkan we walk the talk, not only talk the talk. Agak ragu deh kalau lulusan UGM seperti gitu. Lalu menyangsikan ya keabsahan itu gitu loh. Jadi kita terus kemudian harus apa? Ya harus mencoba mencari kaidah untuk membuktikan, memverifikasi seperti Imam Hadis memverifikasi agar benar ini dari Rasulullah. Kalau sekarang ini benar ini lulusan UGM. Memang ada 2 pendekatan. Pertama pendekatan otoritas, kedua pendekatan objek masalah. Pendekatan otoritas tinggal kita tanyakan ke UGM. Kalau UGM mengakui ya selesai sebenarnya. Cuma kan hari ini orang ragu lagi. Jangankan UGM loh, MK aja bisa dikerjai. Betul bang. Bahkan negara aja bisa dikooptasi. Betul. Apalagi hanya UGM. Akhirnya pendekatan otoritas pun tidak mampu untuk menyelesaikan. Terbukti UGM berkali-kali menyatakan bahwa saudara Joko Widodo adalah benar mahasiswa UGM telah melakukan
Tridharma Pendidikan dan data-datanya tercatat secara rapi di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan. Artinya bagaimana? Memang pendekatan otoritas pun tidak bisa untuk menyelesaikan persoalan tadi. Karena apa? Ada persoalan tentang kredibilitas otoritas ya, dan banyaknya penyalahgunaan kewenangan otoritas. Jangankan otoritas UGM, otoritas negara aja sekarang disalahgunakan. Gitu. Kedua, pendekatan material. Jadi material ijazah itu juga material orang yang punya ijazah gitu. Kira-kira lulusan UGM itu apa yang seperti ini gitu. Nah itu orang banyak yang meragukan. Nah sekarang materi ijazahnya apa seperti ini, itu juga orang banyak meragukan. Misalkan terkait foto, kok fotonya bukan foto Jokowi. Kalau kacamata mungkin iya, tapi orang di dalam kacamata juga bukan Jokowi. Kan ada analisis wajah tentang Ella, kemudian analisis forensik digital dan yang lainnya itu. Makanya memang butuh kejujuran begitu. Butuh kejujuran kepada dua subjek ya. Pertama subjek yang memiliki ijazah itu sendiri, yakni Jokowi. Nah untuk yang pertama ini saya kira sudah sulit kita mendapatkan kejujuran. Yang kedua subjek yang terlibat dalam skandal jahat ini untuk membuka apa sebenarnya yang sebenarnya terjadi. Nah itu masih kita tunggu. Terakhir materinya itu sendiri. Nah kalau mau uji materi lagi-lagi jangan lewat forensiknya Puslapor, Mabes Polri. Kenapa? Kita ada persoalan di otoritas, kredibilitas dan reputasi otoritas Puslapor itu yang bermasalah. Jadi ini persoalan yang saya kira justru sisi lain mengedukasi kita gitu. Mengedukasi kita memang sisi yang lain. Masa kita bangsa sebesar ini yang lain sudah bicara tentang kebulan, perang Ukraina, tarif 125%. Ini kita masih sibuk urusan ijazah gitu. Oke. Ini terakhir Bang Ahmad Khozinuddin. Ya. Saya coba kembali ke strategi analisa Bang Ahmad Khozinuddin jika tetap saja dilakukan, artinya kan nanti pada akhirnya akan sampai juga pada kalau seandainya ya itu seperti skenario awal yang Pak Ahmad Khozinuddin ceritakan ini, misalnya melalui lab forensik kemudian dijadikan dasar Polda untuk kemudian memanggil para terlapor yang dilaporkan oleh Jokowi, pada akhir kan akan masuk ke persidangan ya Bang Ahmad Khozinuddin, atau langsung ditangkap nanti, atau seperti apa? Saya sih katakan nggak bisa gitu juga. Makanya nanti kalau itu jadikan dalih bahwa ijazah itu asli dan dalih untuk mengkriminalisasi klien kami, saya katakan pembuktian ijazah palsu itu bukan berdasarkan tes laboratorium forensik, tapi berdasarkan putusan pengadilan. Bahkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nggak bisa statement ini asli atau tidak itu diwakili oleh polisi. Nggak bisa, nggak punya kewenangan. Polisi itu di penyidikan hanya menduga. Paling kalau itu dikatakan asli, dugaannya asli gitu doang. Belum yakin, belum punya konsekuensi mengikat secara publik. Kenapa di dalam penyidikan itu kan namanya dugaan-dugaan. Diuji lagi nanti di proses persidangan. Banyak kok dugaan-dugaan yang diproses di penyidik itu di persidangan nggak terbukti. Apa buktinya? Ya banyak orang itu diputus bebas. Diputus bebas itu kan berarti nggak terbukti semua penyidikan dari polisi gitu loh. Makanya saya kira kita harus sabar nunggu putusan pengadilan. Jangan percaya kalau itu baru hanya hasil penyidikan, apalagi di tengah kredibilitas institusi Polri itu hari ini meragukan, di mana Kapolrinya masih orang yang ditunjuk oleh Jokowi. Ada lagi sekarang ungkapan ada parcok ya, partai coklat. Sehingga visi dalam kasus ini sulit untuk kita yakinkan publik bahwa ini murni fungsi penegakan hukum. Jelas ada visi politik parcok. Ya ini apa misinya? Menyelamatkan Jokowi. Begitu. Oke, kalau gitu, kalau seandainya dasar putusan pengadilan kan selama ini belum ada. Nah makanya itu. Makanya bohong ya, saya katakan bohong kuasa hukum Jokowi yang menyatakan ijazah Jokowi itu sudah menang. Apalagi dikatakan sudah teruji itu asli. Nggak ada satupun putusan yang menyatakan Jokowi menang. Apalagi putusan yang menetapkan bahwa ijazah yang dimiliki saudara Jokowi itu asli. Nggak ada. Justru ayo kita sabar, tunggu proses pengadilan di Surakarta yang sedang bergulir. Tunggu pula proses yang ada di Pengadilan Negeri Sleman, karena sekarang ada masuk lagi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman. Siapa ya Bang itu Bang? Itu yang digugat UGM, rektor, termasuk Kasmujo itu digugat itu. Masih terkait ijazah Jokowi juga. Siapa itu Bang penggugatnya? Lupa saya, nanti tinggal googling saja, ada di Sleman ya. Yang jelas harusnya Polda Metro Jaya menghentikan dulu kasus klien kami. Yuk bareng-bareng kita hormati proses yang berjalan di Pengadilan Negeri Surakarta.
Begitu. Oke, baik. Cukup ya. Cukup teman-teman semua, karena di waktu juga kita juga sedang akan ada agenda lain. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita